Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Hayy. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Bas 4 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Pada hari ini Sabtu 17 Januari 2026 di MI Miftahul Huda Sukomaju, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 3 mata pelajaran fikih dengan topik Semangat Berpuasa Ramadan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Senang sekali hari ini berjumpa dengan kalian semuanya lagi. Kalian senang nggak berjumpa dengan kalian? Senang. Kabarnya baik semuanya? Baik. Siapa yang tidak masuk hari ini? Mbak Silvi, Jasmine, Emma. Silvi, Jasmine, dan Emma. Baik, berarti selain Silvi, Jasmine, dan Emma semuanya masuk ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya harus jaga kesehatan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti yang namanya sakit. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, biasanya kita mulai dengan apa? Mulai kegiatan berdoa. Mas ya, doanya Mas ya. Doa yang saya dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islamina. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah berdoa. Semoga pembelajaran hari ini kita semua diberikan kelancaran dan manfaat. Oke, untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap tanah air kita Indonesia, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ayo Mbak ingat, Ibu Ben. Semuanya berdiri. Gimana sikap sempurna ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya? Harus dengan sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jangan dirimu. Indonesia, Silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, untuk memulai pelajaran hari ini ada sebuah pertanyaan. Kalian pernah puasa? Yang pernah puasa sehari penuh apa setengah hari? Baru alhamdulillah sudah kelas 3, seharusnya sudah mulai belajar untuk puasa sehari penuh. Tapi pernah nggak pas puasa tiba-tiba terjadi hal-hal yang membatalkan puasa? Pernah kejadian nggak? Pernah, biasanya karena lupa. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui ketentuan puasa ada hubungannya dengan puasa Ramadan. Kelas? Kelas? Oke, kita lihat sebuah video dulu. Coba nanti minta komentarnya. Julid, tuh anak kenapa ya? Iya, jangan-jangan kesurupan. Ya udah, yuk kita samperin. Dulu waktu kecil, kalau saya mau nangis selalu dibilang jangan nangis, nanti puasanya batal loh. Jadi aku takut mau nangis, nanti puasaku batal. Oh, jadi gini ya. Kamu dulu waktu kecil pernah nangis nggak? Pernah lah bang. Kan aku bukan Superman, aku juga bisa nangis. Nah, gimana
maksudnya gitu. Nah, dari situlah awal mula kata-kata jangan nangis. Nanti puasanya batal. Karena kebiasaan anak-anak, kalau nangis air matanya suka melebar kemana-mana. Pas lewat bibir, bukannya dilap malah diisap dan ditelan aja. Oh, jadi begitu. Ya, maksudnya air mata ke dalam rongga itulah yang membatalkan puasa. Kalau nangis, gak masalah meski lagi puasa. Nah, sebelum ke materi, bagaimana videonya tadi? Tentang apa? Tentang puasa atau hal yang membatalkan puasa. Dari sini kita punya masalah ya. Orang yang tidak mengetahui ketentuan puasa secara benar, jadi dia bingung. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mempelajari ketentuan puasa Ramadan. Yang kedua adalah membuat mind mapping. Pernah buat mind mapping kan? Pernah, sering. Oke. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mempelajari ketentuan puasa Ramadan. Biar semangat, kita tepuk puasa dulu. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Alhamdulillah. Oke, konsentrasi ya. Baik, sampaikan materinya. Konsentrasi. Konsentrasi. Baik, ini judul kita puasa yaitu semangat berpuasa Ramadan. Yang pertama adalah pengertian puasa. Puasa menurut bahasa artinya menahan. Menurut istilah artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga selesainya matahari. Yang menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, yang paling utama apa yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum. Selanjutnya, hukum puasa Ramadan adalah wajib. Jika dilaksanakan mendapat pahala, jika tidak dilaksanakan mendapat dosa. Seperti surat dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bagaimana bunyinya? Kita baca bersama yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya adalah rukun puasa, ada dua. Yang pertama adalah niat. Coba Zian, gimana niatnya puasa Zian? Nawaitu saumagotin al-adai fadli syahri ramadhani hadis samari fadlillahi ta'ala. Betul. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri tersebut ya. Ya, yang pertama niat, yang kedua adalah yang melaksanakan puasa itu sendiri. Yang ketiga, selanjutnya sunat-sunat puasa, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Ini berkebalikan ya. Lek sahur itu sunat diakhirkan, lek buka itu disegerakan. Buka dengan yang manis, misalkan kurma, membaca doa buka puasa, banyak bersedekah, tadarus Al-Quran, jaga lisan, menjadi mata berubah, beri makan orang yang berbuka. Yang terakhir adalah iktikaf. Ada yang tidak dipahami di sini? Sudah paham apa? Kena? Enggak yang tinggi kena? Kurang apa? Oh ya, iktikaf. Iktikaf apa? Iktikaf berdiam diri di masjid dengan tujuan beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Itu bisa di mana saja, tapi yang paling utama di mana? Di masjid. Betul. Selanjutnya, pembatal puasa. Ada muntah dengan sengaja. Itu gimana muntah dengan sengaja? Itu boleh nggak? Berarti langsung. Oke. Terima kasih.
Nah, seperti Pak Hari sampaikan tadi, tugas kalian yang pertama adalah materi sudah tentang ketentuan berpuasa, yaitu semangat berpuasa Ramadan. Selanjutnya kita akan membuat mind mapping. Oke, sekarang Pak Hari bagikan ke Pak Engineer ya. Nanti tugas kalian ada dua. Yang pertama ruang identifikasi. Nanti kita tugasnya sendiri-sendiri. Kelompok satu mana kelompok satu? Angkatan kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok 3. Nah, nanti ada tugasnya sendiri-sendiri. Yang pertama diidentifikasi, terus selanjutnya baru dijadikan mind map. Oke, peranan kelompoknya kelompok 2. Kelompok 2. Satu orang kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 3. Silakan dikerjakan. Jangan lupa mind map itu punya 5 unsur utama. Yang pertama adalah topik utama, cabang utama, ada keyword atau kata kunci, ada warna. Yang terakhir adalah simbol atau gambar penjelasnya. Pun bisa dikerjakan. Oke. Nanti dijaga. Ini namanya nanti tulis sendiri ya. Ini materinya ada di sini. Nanti ditulis ya. Ya, nanti diwarnai ya. Ini nanti dilanjutkan siapa yang tidak. Oh enggak, oh iya. Apa-apa wes bebas wes. Kelas. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah, berarti saatnya untuk presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Kita dengan satu. Ayo kita mulai presentasinya. Kelas.
Yuk, kelompok 1. Waktu saling kelompok 1 kita berikan lurus. Lagi. Lurus. Lanjut kelompok 2. Kita selalu mulai kita kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang puasa yaitu tanyakan, mungkin ada yang pertama kita. Ada yang bertanya? Ayo Zian, mau bertanya? Apa pertanyaannya Zian? Contohnya apa? Oh, makanan manis untuk berbuka itu contohnya apa Kinar? Apalagi selain kurma? Strawberry ya. Ya, strawberry juga manis nggak apa-apa. Ya, yang disunahkan itu kurma, tapi nggak ada kurma, yang penting manis. Karena manis itu mengandung gula dan energi yang seharian kita nggak dapat energi kan. Jadi langsung dapat energi. Mana ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Boleh diakhiri Kinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kali kedua, berikan push. Lagi. Ke arah kelompoknya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Nah, oke kelompok 3 silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hari ini kita puasa. Apa saja yang puasa? Silakan kalau mungkin ada pertanyaan. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan. Ayo Kinar, bertanya. Cara menunjukkan rasa empati kepada kondisi Bersedekah roh. Pas bulan puasa itu contohnya bersedekah itu apa sih ya? Pas bulan puasa memberikan makanan kepada orang yang tanpa ya. Jadi nomor 3. Untuk kelompok 3. Berikan bus untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ada kelompoknya lagi. Alhamdulillah, semuanya sudah presentasi bagus sekali. Cuman kalau presentasi itu suaranya agak keras, apa biar semua temannya mendengar. Tapi sudah bagus kalau semuanya berikan bus untuk diri kita sendiri. Lagi. Oke, untuk penutup kita senang dulu ya. Ayo, kita semua coba berdiri. Nah, anak-anak sekalian, untuk penutup, Pak Hayu punya evaluasi sedikit, tolong dikerjakan dikerjakan dengan baik. Kelompok 1, silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Mohon bisa dikerjakan, jangan lupa namanya. Tolong dikerjakan dengan baik. Konsentrasi. Konsentrasi. Mohon bisa langsung dikerjakan.
sudah menjawab dengan benar, coba kita bahas bersama-sama yuk. Secara bahasa, puasa atau siam memiliki arti menahan diri. Niat puasa Ramadan merupakan salah satu bagian dari Rukun puasa. yang terakhir, salah satu cinta kepada sesama saat bulan Ramadan adalah menyisihkan uang jajan untuk bersedekah. Nah, alhamdulillah anak-anak sekalian, kegiatan pembelajaran sudah dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan, ya. Coba kita lihat yang kita pelajari tadi apa? Tentang apa? Semangat berpuasa Ramadan. Tadi kita sudah belajar tentang ketentuan puasa Ramadan, tentang temanya sendiri-sendiri per kelompok. Kelompok 1 tadi tentang apa? Syarat wajib dan rukun puasa. Kelompok 2 tentang apa tadi? Kelompok 3 hikmah puasa. Nah, dari tadi ada hubungannya dengan video yang pertama. Orangnya kan tadi nggak tahu ketentuan puasa dengan benar. Nah, dari pembelajaran kita tadi akhirnya terjawab, ya. Kita sudah mengetahui ketentuan puasa Ramadan yang benar. Coba kita refleksikan apa yang bisa kita refleksikan dari yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah melaksanakan puasa itu untuk apa? Salah satu contohnya, salah satu manfaatnya, salah satu hikmahnya mendapatkan pahala besar. Yang lain itu juga kita ikut merasakan orang-orang yang kekurangan di luar sana, ya kan? Banyak orang yang kekurangan di luar sana itu kan banyak yang kekurangan. Nah, kita jadi ikut merasakan hal tersebut melalui puasa. Selain itu, dari puasa ini kita juga belajar bahwa sangat baik untuk bersedekah, terhadap orang-orang yang kekurangan. Sudah tahu semuanya. Baik, kita akhiri dulu pelajaran hari ini dengan membaca Al-Fatihah.